Di tengah malam aku terbangun dan mendengar percakapan suami dengan gundiknya. Tenang saja sayang, akan ku ambil semua harta dan rumah ini untuk kita jadi orang kaya dan ku buang istri bodoh itu. Tapi, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Rani dibandingkan orang lain di rumah itu. Saat matahari belum benar-benar naik, Rani sudah terbangun. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 5:05 ketika ia perlahan duduk di tepi ranjang. Ia menoleh ke sisi kanan, melihat Dani masih terlelap, punggungnya menghadap Rani, napasnya teratur. Rani tersenyum tipis, senyum yang sudah bertahun-tahun ia biasakan, senyum seorang istri yang berusaha menjaga ketenangan rumah tangganya. Dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan suaminya, Rani turun dari ranjang. Ia merapikan selimut Dani, lalu melangkah ke kamar mandi. Air dingin menyentuh wajahnya, membuat pikirannya jernih. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Sejak menikah, Rani memang terbiasa menjalani hari dengan disiplin dan tanggung jawab, seolah itu adalah bagian dari janji yang tak pernah diucapkan. Di dapur, Rani mulai menyiapkan sarapan. Bunyi wajan dan aroma nasi hangat perlahan memenuhi rumah. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi rapi dan nyaman. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang kerja keras dan pengorbanan, cerita yang lebih banyak disimpan oleh Rani sendiri. Rani bukan perempuan yang suka menuntut. Ia percaya, selama suaminya bekerja dan pulang ke rumah, itu sudah cukup. Dani dulu pria yang hangat dan perhatian. Bahkan sampai sekarang, Rani masih sering mengingat masa-masa awal pernikahan mereka. Masa ketika Dani pulang membawa senyum, bukan kelelahan atau diam yang berkepanjangan. Setelah meja makan tertata, Rani kembali ke kamar. Dani sudah terbangun, duduk bersandar sambil memainkan ponselnya. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Rani lembut. Dani mengangguk tanpa banyak bicara. "Iya." Rani tidak tersinggung. Ia sudah terbiasa dengan jawaban singkat itu. Ia membantu menyiapkan pakaian kerja Dani, memastikan kemejanya licin dan sepatunya bersih. Semua dilakukan dengan penuh perhatian, seolah itulah caranya mencintai. Di meja makan, mereka duduk berhadapan. Suasana sunyi, hanya diisi bunyi sendok dan piring. Rani sesekali melirik Dani, ingin memulai percakapan, tapi urung. Ia memilih diam. Bukan karena tidak ada yang ingin ia katakan, melainkan karena ia tak ingin mengganggu pikiran suaminya. "Mas pulang malam lagi?" tanya Rani akhirnya. Suaranya tetap halus. "Mungkin," jawab Dani singkat. Rani mengangguk. "Hati-hati di jalan." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa nada protes. Rani tidak pernah melarang Dani pulang malam. Ia percaya, kepercayaan adalah fondasi rumah tangga. Dan selama ini, ia berusaha memegang itu erat-erat. Setelah Dani berangkat kerja, Rani merapikan rumah. Ia menyapu, mengepel, mencuci pakaian, lalu duduk sejenak di ruang tamu. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, matanya menatap keluar jendela. Ada rasa lelah yang tak pernah benar-benar hilang, tapi Rani menelannya dalam diam. Ia teringat nasihat ibunya dulu, jadi istri itu harus kuat, Ran. Bukan cuma badannya, tapi hatinya. Rani merasa dirinya kuat. Setidaknya, ia berusaha terlihat kuat. Siang harinya, Rani mengecek catatan keuangan rumah tangga. Ia terbiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan rapi. Meski hampir semua aset atas nama Dani, Rani tahu persis apa yang mereka miliki. Bukan karena ia curiga, tapi karena ia ingin semuanya teratur. Baginya, keteraturan adalah bentuk tanggung jawab. Sore menjelang, Rani kembali ke dapur. Ia menyiapkan makan malam meski belum tahu jam berapa Dani akan pulang. Kebiasaan itu tidak pernah ia tinggalkan. Baginya, rumah harus selalu siap menyambut pemiliknya. Malam datang perlahan. Lampu-lampu rumah dinyalakan. Rani duduk di sofa ruang tamu, menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan acara yang tayang. Pikirannya melayang, tapi bukan pada hal buruk. Ia hanya merasa ada jarak kecil yang entah sejak kapan mulai hadir di antara dirinya dan Dani. Ketika Dani akhirnya pulang, hari sudah larut. Rani bangkit menyambutnya. "Kamu sudah makan?" tanyanya.
Sudah di luar, jawab Dani sambil melepas sepatu. Rani tersenyum lagi. Kalau mau minum, aku sudah siapkan air hangat. Dani mengangguk, lalu masuk ke kamar. Tidak ada pelukan, tidak ada percakapan panjang. Namun bagi Rani, itu masih cukup. Ia percaya, setiap rumah tangga pasti punya fase diam. Malam semakin larut. Rani merebahkan diri di samping Dani. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Di luar, angin berhembus pelan. Rumah itu terlihat tenang, seolah tidak ada retakan sedikit pun. Dan Rani, dengan segala kesabarannya, belum tahu bahwa ketenangan itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang perlahan bergerak di bawahnya. Pagi itu, Rani terbangun sedikit lebih siang dari biasanya. Bukan karena ia malas, melainkan karena malam sebelumnya Dani pulang hampir menjelang subuh. Tubuh Rani masih terasa lelah, tetapi kebiasaan membuatnya tetap bangkit dan menjalani rutinitas seperti biasa. Dari dapur, Rani bisa mendengar suara langkah Dani. Suaminya sudah berpakaian rapi, berdiri di depan cermin sambil membetulkan jam tangannya. Punggung Dani tampak tegap. Wajahnya terlihat matang dan berwibawa, wajah yang dulu membuat Rani jatuh cinta. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa Rani jelaskan dengan kata-kata. Mas, mau sarapan dulu? Tanya Rani sambil membawa segelas air. Nanti saja, aku sudah telat, jawab Dani cepat, tanpa menoleh. Rani mengangguk. Ia meletakkan gelas di meja, menatap Dani sejenak. Dulu, Dani tak pernah pergi tanpa sarapan. Dulu, ia selalu menyempatkan duduk walau hanya 5 menit. Rani mengingat itu, tapi tidak mengungkitnya. Ia menelan perasaan kecil yang mengganjal di dadanya. Setelah Dani pergi, rumah kembali sunyi. Rani duduk di kursi makan yang belum tersentuh. Sarapan yang sudah ia siapkan dibiarkan dingin. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri dan mulai membereskan meja. Tidak ada amarah, hanya rasa heran yang perlahan tumbuh. Perubahan Dani sebenarnya tidak terjadi dalam semalam. Rani menyadari itu. Awalnya hanya hal-hal kecil. Dani lebih sering sibuk dengan ponsel, lebih jarang bertanya tentang hari Rani, dan lebih cepat tersinggung jika lelah. Rani memilih memaklumi. Ia tahu pekerjaan Dani semakin berat, tanggung jawabnya bertambah. Namun lama-kelamaan, perubahan itu semakin terasa. Dani kini lebih sering pulang malam, kadang tanpa kabar. Jika Rani bertanya, Dani akan menjawab singkat atau bahkan terlihat kesal. Rani mulai belajar membaca ekspresi wajah suaminya. Kapan ia boleh bertanya, kapan sebaiknya diam. Suatu malam, Rani mencoba membuka percakapan. Mas, akhir-akhir ini kamu capek sekali. Kalau ada masalah di kantor, cerita saja, ucap Rani pelan. Dani menghela napas. Kamu nggak akan ngerti. Urusan kantor itu rumit. Kalimat itu menancap di hati Rani, meski ia berusaha tersenyum. Ia tidak membalas. Ia hanya mengangguk, seolah menerima bahwa ada dunia Dani yang tak lagi bisa ia masuki. Dani juga mulai berubah dalam hal perhatian. Pesan singkat yang dulu sering dikirim kini jarang datang. Telepon yang dulu selalu diangkat kini sering tak dijawab. Jika ponselnya berdering, Dani akan menjauh atau menundanya. Rani memperhatikan semuanya, tapi memilih percaya. Dalam benaknya, Rani berkata pada diri sendiri, mungkin memang begini kalau suami sedang mengejar masa depan. Di mata orang lain, Dani adalah suami yang berhasil. Karirnya naik, penampilannya semakin rapi, bicaranya semakin percaya diri. Rani sering mendengar pujian dari tetangga dan kerabat. Ia ikut tersenyum bangga, meski di dalam hatinya ada jarak yang tak bisa ia jelaskan. Suatu sore, Dani pulang lebih awal dari biasanya. Rani terkejut dan senang. Ia segera menyiapkan minuman dan duduk menemani Dani di ruang tamu. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Dani sibuk dengan ponselnya. Matanya fokus pada layar, jemarinya bergerak cepat. Ketika Rani duduk di sampingnya, Dani sedikit menjauh, seolah tak sadar akan jarak yang tercipta. Kamu lagi ngobrol sama siapa? Tanya Rani hati-hati, nada suaranya tetap lembut. Teman kantor, jawab Dani cepat. Rani mengangguk lagi. Ia tidak menanyakan lebih jauh. Ia takut pertanyaannya akan dianggap sebagai kecurigaan. Malam itu, Dani tidur membelakangi Rani. Punggung itu terasa jauh, padahal jarak mereka hanya sejengkal.
Rani memejamkan mata, menahan rasa asing yang mulai menyusup ke dalam hatinya. Ia menyadari satu hal, Dani yang sekarang bukan lagi Dani yang ia kenal dulu. Bukan berubah menjadi buruk secara terang-terangan, tapi berubah dengan cara yang pelan, nyaris tak terasa, namun meninggalkan jarak yang semakin lebar. Dan Rani, dengan kesabarannya, masih memilih percaya bahwa semua ini hanyalah fase. Ia belum tahu bahwa perubahan Dani bukan sekadar lelah atau tuntutan pekerjaan, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Nama Gita tidak pernah benar-benar disebut di dalam rumah itu. Setidaknya, belum. Bagi Rani, hari-hari masih berjalan dengan pola yang sama. Bangun pagi, mengurus rumah, menunggu Dani pulang, lalu tidur dengan hati yang perlahan belajar menerima jarak. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, di sela-sela kesibukan Dani, ada satu sosok yang mulai mengambil ruang, perlahan, nyaris tanpa disadari. Gita hadir bukan sebagai badai. Ia datang seperti angin, tidak langsung merusak, tapi cukup untuk menggeser arah. Awalnya, Dani hanya mengenalnya sebagai rekan kerja dari divisi lain. Seorang perempuan yang pintar berbicara, percaya diri, dan tahu bagaimana caranya membuat orang merasa dihargai. Gita selalu tersenyum ketika berbicara dengan Dani, selalu menatap matanya seolah apapun yang Dani katakan adalah hal penting. Bagi Dani, itu terasa menyenangkan. Gita tidak pernah bertanya tentang rumah, tentang istri, atau tentang kehidupan pribadi Dani di awal perkenalan. Ia hanya berbicara soal pekerjaan, mimpi, dan rencana masa depan. Cara bicaranya tenang, penuh keyakinan, dan kadang menyelipkan pujian yang membuat Dani merasa dihargai sebagai laki-laki, bukan sekadar suami atau kepala keluarga. Di kantor, Gita dikenal sebagai perempuan yang mandiri. Penampilannya rapi, caranya membawa diri tegas. Ia tahu kapan harus lembut dan kapan harus menunjukkan ambisi. Tidak ada yang mencurigakan dari caranya mendekati Dani. Semuanya tampak wajar. Bahkan bagi Dani sendiri. Percakapan mereka yang awalnya hanya seputar pekerjaan mulai bergeser. Dari rapat ke obrolan ringan, dari obrolan ringan ke cerita pribadi. Dani mulai menceritakan lelahnya bekerja, tekanan yang ia rasakan, dan beban yang menurutnya tidak dipahami siapapun. Gita mendengarkan. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Ia hanya berkata, "Kamu hebat bisa sampai di posisi ini." Atau, "Gak semua orang kuat seperti kamu." Kalimat-kalimat sederhana itu menempel di benak Dani. Di rumah, Rani tetap menjadi dirinya yang seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa Dani kini lebih sering tersenyum ketika membaca pesan di ponselnya. Tidak tahu bahwa beberapa pesan itu datang dari Gita. Bagi Rani, perubahan Dani hanyalah tanda kelelahan. Ia memilih tidak mengaitkannya dengan hal lain. Sementara itu, Gita mulai mengenal Dani lebih jauh. Ia tahu Dani sudah menikah. Ia tahu Rani ada. Tapi Gita tidak menunjukkan sikap cemburu atau posesif. Justru sebaliknya, ia bersikap seolah itu bukan masalah besar. "Aku cuma teman," katanya suatu kali sambil tersenyum. Kalimat itu membuat Dani merasa aman. Tanpa disadari, Dani mulai membandingkan. Bukan secara terang-terangan, tapi dalam diam. Cara Gita mendengarkan, cara Gita memuji, cara Gita membuatnya merasa berarti. Semua itu berbeda dengan suasana rumah yang kini terasa sunyi. Bukan karena Rani berubah, tapi karena Dani sendiri yang mulai menjauh. Suatu sore, Dani pulang sedikit lebih larut. Rani menyambutnya seperti biasa, tanpa curiga. "Mas capek?" tanya Rani sambil mengambil tas Dani. "Lumayan," jawab Dani singkat. Di kamar mandi, Dani membuka ponselnya. Ada pesan dari Gita. "Hati-hati di jalan. Jangan terlalu memaksakan diri." Dani membaca pesan itu lebih dari sekali. Ada perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa diperhatikan. Di luar kamar mandi, Rani duduk di tepi ranjang, menunggu. Ia tidak tahu bahwa ada satu nama yang perlahan mulai mengisi pikiran suaminya. Gita tidak datang dengan niat merusak sejak awal. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Ia hanya melihat peluang untuk dekat dengan seseorang yang sedang merasa sendiri di tengah keramaian hidupnya. Dan tanpa disadari oleh Rani, tanpa disadari oleh Dani sepenuhnya, Gita mulai hadir. Bukan sebagai sosok yang langsung merusak,
tapi sebagai bayangan halus yang kelak akan tumbuh menjadi masalah besar dalam rumah tangga mereka. Bagi Rani, rumah bukan sekadar bangunan yang ditempati bersama. Rumah adalah tempat ia menaruh seluruh kepercayaannya, termasuk kepercayaan pada Dani. Setiap sudut rumah itu ia rawat dengan sepenuh hati, seolah dari situlah ia membangun rasa aman yang selama ini ia yakini. Rumah itu mereka beli bertahun-tahun lalu, saat kondisi keuangan masih pas-pasan. Rani masih ingat bagaimana mereka menghitung uang hingga rupiah terakhir, berdiskusi panjang sebelum memutuskan cicilan. Semua dilakukan bersama. Meski sertifikat rumah atas nama Dani, Rani tak pernah mempermasalahkannya. Ia percaya, pernikahan tidak membutuhkan bukti kepemilikan yang tertulis di atas kertas. Kepercayaan itu juga tercermin dalam urusan harta lainnya. Tabungan, investasi kecil, hingga usaha sampingan yang perlahan berkembang. Hampir semuanya tercatat atas nama Dani. Namun catatan keuangan harian tetap berada di tangan Rani. Ia mencatat dengan rapi, teliti, dan penuh tanggung jawab. Bukan karena ingin menguasai, melainkan karena ia ingin memastikan semuanya aman. Siang itu, Rani duduk di ruang tamu dengan buku catatan keuangan terbuka di hadapannya. Angka-angka tertera rapi, setiap pengeluaran dan pemasukan tercatat jelas. Ia mengecek ulang beberapa data, memastikan tidak ada yang terlewat. Wajahnya terlihat serius, namun tenang. Rani tidak pernah menyembunyikan apapun dari Dani. Jika Dani bertanya, ia akan menjelaskan dengan detail. Ia tidak takut kehilangan, karena ia merasa tidak ada yang perlu dicurigai. Namun belakangan, Dani mulai lebih sering menanyakan hal-hal yang dulu jarang ia pedulikan. "Uang tabungan kita sekarang berapa?" tanya Dani suatu malam, sambil membuka lemari. Rani menoleh, sedikit terkejut tapi tidak curiga. "Masih sama seperti bulan lalu, Mas. Aku belum pakai, cuma buat kebutuhan rumah." Dani mengangguk pelan. "Sertifikat rumah disimpan di mana?" "Di brankas kecil, yang di lemari," jawab Rani tanpa ragu. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa. Rani tidak mengaitkannya dengan apapun. Ia bahkan merasa senang karena Dani terlihat mulai peduli dengan urusan rumah tangga. Namun bagi Dani, pertanyaan-pertanyaan itu memiliki makna lain. Di luar rumah, Dani semakin sering berbicara dengan Gita. Obrolan mereka tidak lagi sebatas pekerjaan. Suatu kali, Gita bertanya dengan nada ringan, seolah hanya bercanda. "Kamu sudah mapan ya sekarang? Rumah sendiri, tabungan ada," ucap Gita sambil tersenyum. Dani tertawa kecil. "Ya, lumayan." "Kamu hebat. Nggak semua orang bisa punya semua itu," lanjut Gita. Kalimat itu membuat Dani berpikir. Ia mulai melihat rumah dan harta bukan sekadar hasil perjuangan bersama, tapi sebagai sesuatu yang bisa menjadi pintu menuju kehidupan lain. Kehidupan yang selama ini hanya ada dalam angan. Di rumah, Rani tetap menjalani perannya. Ia membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan memastikan semuanya berjalan normal. Ia tidak tahu bahwa kepercayaannya sedang diuji perlahan. Suatu malam, Rani sedang melipat pakaian ketika Dani masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya terlihat serius. "Ran," panggil Dani. "Iya, Mas," jawab Rani sambil tetap melipat. "Kita ini kan sudah punya cukup banyak aset. Kamu pernah kepikiran gak kalau suatu hari aku butuh mengelolanya sendiri?" Rani berhenti sejenak, lalu menatap Dani. "Maksud Mas?" "Ya, siapa tahu untuk keperluan bisnis atau hal lain. Biar lebih fleksibel," jawab Dani, menghindari tatapan Rani. Rani tersenyum tipis. "Kalau itu demi kebaikan kita, aku ikut saja. Aku percaya sama Mas." Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa keraguan. Dani terdiam sesaat. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Entah rasa bersalah atau justru keyakinan bahwa Rani terlalu mudah dipercaya. Kepercayaan Rani adalah sesuatu yang murni. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling ia percaya justru sedang mempelajari celah untuk menyakiti. Rumah itu masih berdiri kokoh, terlihat hangat dari luar. Harta masih tercatat rapi, dan kepercayaan Rani masih utuh. Namun tanpa ia sadari, rumah, harta, dan kepercayaan itu perlahan berubah makna. Bukan lagi sekadar simbol kebersamaan, melainkan sesuatu yang mulai dipikirkan Dani sebagai alat untuk meraih kehidupan lain yang ia dambakan.
Malam hari dulu adalah waktu yang paling Rani tunggu. Saat semua pekerjaan rumah selesai dan lampu-lampu dinyalakan, malam menjadi penutup hari yang menenangkan. Rani biasa duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, menunggu Dani pulang, lalu mengakhiri hari dengan obrolan singkat sebelum tidur. Sederhana, tapi cukup untuk membuatnya merasa utuh. Namun belakangan, malam-malam itu terasa berbeda. Rani sering terbangun saat jam dinding sudah melewati tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena tempat di sampingnya kosong. Dani belum pulang. Atau kalaupun sudah pulang, ia belum masuk kamar. Rani akan duduk di ranjang, menatap pintu kamar yang terbuka sedikit, lalu memejamkan mata kembali sambil mencoba menenangkan diri. Mungkin masih lembur, bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak pernah mengirim pesan atau menelepon lebih dulu. Ia takut mengganggu. Ia takut dianggap mengekang. Rani memilih percaya, meski rasa gelisah perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Suatu malam, Dani pulang hampir pukul 2 pagi. Rani yang masih terjaga segera bangkit dari ranjang. "Mas belum tidur?" tanya Dani, nada suaranya datar. "Belum. Aku tungguin," jawab Rani jujur. Dani hanya mengangguk, lalu masuk kamar mandi. Rani menyiapkan air minum seperti biasa. Ia duduk di tepi ranjang, menunggu Dani keluar. Namun setelah itu, Dani langsung merebahkan diri tanpa banyak bicara. Tubuhnya membelakangi Rani. Tidak ada pelukan. Tidak ada sapaan lembut. Hanya punggung yang terasa dingin. Rani memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi pikirannya berputar. Ia mulai menyadari bahwa Dani bukan hanya pulang larut, tetapi juga membawa keheningan yang berbeda. Keheningan yang terasa menjauh. Beberapa malam berikutnya, hal yang sama terus berulang. Dani sering pulang lewat tengah malam. Kadang ia masuk rumah dengan langkah pelan, seolah tak ingin diketahui. Kadang ia langsung duduk di ruang tamu, menatap ponsel dalam waktu lama sebelum masuk kamar. Rani pernah terbangun dan melihat cahaya ponsel dari celah pintu kamar mandi. Dani berbicara pelan, suaranya ditahan. Rani tidak mendengar isi percakapannya. Tapi nada suara itu bukan nada bicara biasa. Ada kelembutan yang tidak pernah ia dengar belakangan ini. Rani memalingkan wajah ke dinding, menutup telinganya dengan bantal. Ia tidak ingin tahu. Setidaknya, belum. Di siang hari, Rani terlihat baik-baik saja. Ia tetap menyapa tetangga, tetap tersenyum saat berbicara dengan orang lain. Tidak ada yang tahu bahwa malam-malamnya kini dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan. Ia mulai terbiasa tidur sendirian, meski tubuh Dani berada di kamar yang sama. Rani sering terbangun hanya untuk memastikan Dani masih ada. Namun keberadaan fisik itu tidak lagi memberi rasa aman seperti dulu. Suatu malam, Rani mencoba menunggu Dani di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 11, lalu 12. Televisi menyala tanpa ia tonton. Matanya tertuju pada pintu, berharap Dani segera pulang. Ketika Dani akhirnya datang, Rani berdiri. "Kamu belum tidur?" tanya Dani dengan nada sedikit kesal. "Aku kira kamu mau pulang lebih awal," jawab Rani pelan. Dani menghela napas. "Aku capek. Jangan nungguin begini." Kalimat itu membuat Rani terdiam. Ia kembali ke kamar tanpa membalas. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadirannya sebagai istri justru menjadi beban. Malam itu, Rani menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di bantal, disembunyikan dari Dani yang sudah tertidur. Ia tidak tahu kapan jarak ini mulai terbentuk, tapi ia merasakannya semakin nyata setiap malam. Dan di antara sunyi, gelap, dan jam-jam yang terasa panjang, malam-malam Rani tidak lagi sekadar waktu beristirahat. Malah menjadi saksi perubahan yang pelan namun pasti. Perubahan yang belum ia pahami sepenuhnya, tapi mulai ia rasakan sebagai pertanda bahwa sesuatu sedang bergerak di balik ketenangan rumah tangganya. Malam itu datang seperti malam-malam sebelumnya. Sunyi, panjang, dan terasa dingin bagi Rani. Ia sudah berbaring di ranjang sejak pukul 10. Lampu kamar dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu tidur di sudut ruangan. Dani belum pulang. Rani memejamkan mata, mencoba memaksa dirinya terlelap, meski pikirannya tak berhenti berputar. Jam dinding berdetak pelan. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Rani terbangun saat jam menunjukkan pukul 1 lewat sedikit. Bukan karena mimpi,
melainkan karena firasat yang aneh. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke samping. Tempat tidur itu kosong. Dani belum masuk kamar. Rani duduk perlahan. Ia mendengarkan. Rumah terasa sangat sunyi, tapi dari kejauhan, ada suara lirih. Seperti bisikan. Bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam. Rani menahan napas. Suara itu datang dari ruang tamu. Ia tidak langsung bangun. Ia hanya duduk diam, mencoba memastikan bahwa telinganya tidak salah menangkap. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Suara Dani. Pelan, tertahan, namun penuh nada yang tidak pernah Rani dengar sebelumnya. Nada lembut. Rani berdiri pelan. Kakinya terasa lemas, tapi ia melangkah perlahan menuju pintu kamar. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, cahaya lampu ruang tamu terlihat menyala. Dan suara Dani semakin jelas. "Tenang saja, sayang." Rani membeku. Kata itu, sayang, tidak pernah lagi Dani ucapkan padanya sejak lama. Dan kini kata itu keluar dengan begitu mudah. Tapi bukan untuknya. Rani mendekat sedikit, tetap berdiri di balik dinding. Tangannya gemetar. Napasnya tertahan. "Aku sudah atur semuanya," lanjut suara Dani, masih dengan nada rendah. "Rumah ini, tabungan, semua atas namaku. Tinggal tunggu waktu saja." Rani merasa dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Dari balik ponsel, terdengar suara perempuan yang samar, tertawa kecil, manja, penuh keyakinan. "Itu istrimu nggak curiga?" Suara perempuan itu terdengar jelas kali ini. Rani mengenali nada itu. Ia pernah mendengarnya, meski tidak pernah bertatap muka. Nada yang sering muncul di pesan-pesan singkat Dani, nada yang selama ini hanya ia rasakan sebagai jarak. "Itu Gita." "Dia itu polos," jawab Dani ringan, bahkan disertai tawa kecil. "Terlalu percaya sama aku." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari apapun. Rani menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Air matanya menggenang, tapi ia tidak berani menangis. Ia takut suaranya terdengar. "Aku janji," lanjut Dani, suaranya kini terdengar yakin dan dingin. "Akan kuambil semua harta dan rumah ini untuk kita jadi orang kaya. Setelah itu, aku buang istri bodoh itu." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Rani merosot bersandar ke dinding. Kakinya hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Kepalanya berdenyut. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin keluar dari dadanya. Istri bodoh itu. Iya, perempuan yang selama ini bangun lebih pagi, menunggu lebih lama, percaya tanpa syarat. Rani menggigit bibirnya kuat-kuat. Tangannya mengepal. Dalam hatinya, ada sesuatu yang pecah. Bukan hanya kepercayaan, tapi juga rasa aman yang selama ini ia pegang erat. Percakapan itu terus berlanjut. Namun Rani tidak lagi mendengar detailnya. Kata-kata Dani sudah cukup menghancurkan segalanya. Ia melangkah mundur perlahan, kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke arah pintu. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipi dan spray. Tapi tidak ada isak, tidak ada suara. Hanya napas yang terengah dan dada yang terasa nyeri. Tak lama kemudian, Dani masuk ke kamar. Ia berjalan pelan, seolah tidak ingin membangunkan siapapun. Ia merebahkan diri di ranjang, punggungnya kembali menghadap Rani. Rani tetap diam. Ia berpura-pura tidur. Namun malam itu, Rani tidak benar-benar memejamkan mata. Di kegelapan kamar, Rani menatap langit-langit. Kata-kata Dani terus terngiang di kepalanya. Berulang-ulang, seperti luka yang sengaja diiris kembali. Ia merasa hancur, dikhianati, direndahkan. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan muncul sesuatu yang lain, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kesadaran. Rani menyadari satu hal dengan sangat jelas. Ia bukan hanya sedang diselingkuhi, tetapi sedang direncanakan untuk disingkirkan. Dan sejak malam itu, sesuatu dalam diri Rani berubah. Malam itu bukan sekadar malam panjang penuh air mata. Malam itu adalah malam yang mengubah segalanya. Pagi datang tanpa memberi waktu bagi Rani untuk benar-benar pulih. Matahari menembus selat tirai kamar, menyinari wajah Rani yang pucat.
Ia tidak tahu kapan akhirnya tertidur. Yang ia ingat hanyalah tubuh Dani di sampingnya, suara napas suaminya yang tenang, dan kata-kata kejam yang semalam mengoyak hatinya tanpa ampun. Rani membuka mata perlahan. Kepalanya terasa berat. Matanya perih karena kurang tidur dan terlalu banyak air mata yang ditahan. Ia menoleh ke samping. Dani masih terlelap, wajahnya terlihat damai. Wajah orang yang tidak tahu atau mungkin tidak peduli bahwa ia telah menghancurkan hati seseorang yang begitu percaya padanya. Rani bangkit perlahan dari ranjang. Ia menata wajahnya di depan cermin kamar mandi. Ia mencuci muka, menatap bayangan dirinya sendiri. Mata sembab, kulit wajah terlihat lebih pucat dari biasanya. Rani menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Tidak boleh terlihat lemah. Kalimat itu terlintas begitu saja di benaknya. Di dapur, Rani kembali menjalani rutinitas pagi. Menanak nasi, menyiapkan lauk sederhana, menyeduh teh hangat. Tangannya bergerak otomatis, seolah tubuhnya bekerja tanpa melibatkan perasaan. Padahal di dalam dadanya, luka itu masih menganga. Dani keluar dari kamar saat sarapan hampir siap. "Kamu sudah bangun?" tanya Dani biasa saja. "Iya," jawab Rani singkat, tetap tersenyum tipis. Tidak ada satupun kata yang menyinggung malam tadi. Dani duduk di meja makan seperti biasa, menyantap sarapan yang disiapkan Rani. Sementara Rani duduk di seberangnya, menunduk, fokus pada piringnya agar Dani tidak melihat matanya yang hampir kembali basah. Setiap kunyahan terasa berat. Setiap detik terasa menyiksa. Rani ingin bertanya, ingin berteriak, ingin menangis dan menuntut penjelasan. Tapi semua itu ia telan dalam diam. Ia sadar, jika ia bertindak gegabah sekarang, ia bisa kehilangan segalanya sebelum sempat melindungi dirinya sendiri. Setelah Dani berangkat kerja, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Ia memeluk bantal kecil di sofa, menekan wajahnya ke kain itu. Tangisnya pecah, namun tetap tanpa suara. Bahu Rani bergetar. Air mata mengalir deras, membasahi bantal. Ia menangis untuk semua hal, kepercayaannya yang dikhianati, cintanya yang diinjak-injak, dan harga dirinya yang direndahkan dengan begitu kejam. Ia mengingat setiap pengorbanan yang pernah ia lakukan. Setiap pagi yang ia mulai lebih awal, setiap malam yang ia habiskan menunggu, setiap kepercayaan yang ia berikan tanpa syarat. Semua itu kini terasa seperti kebodohan yang dimanfaatkan. Namun di sela tangisnya, Rani menyadari satu hal penting. Jika Dani dan Gita bisa berencana menghancurkannya dengan tenang, maka ia juga harus belajar menahan luka dengan cara yang sama, dalam diam. Hari-hari berikutnya, Rani menjalani perannya seperti biasa. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, dan menyambut Dani dengan senyum tipis. Tidak ada perubahan mencolok. Tidak ada kecurigaan yang ia tunjukkan. Namun di balik ketenangan itu, Rani mulai berubah. Ia menjadi lebih banyak diam. Lebih banyak mengamati. Setiap kata Dani, setiap gerak-geriknya, ia simpan dalam ingatan. Rani mulai belajar memisahkan perasaan dari tindakan. Luka tetap ada, tapi ia tidak lagi membiarkannya menguasai dirinya. Suatu malam, Dani pulang agak awal. Rani sedang melipat pakaian di kamar. "Kamu kenapa kelihatan capek?" tanya Dani sekilas. Rani menggeleng pelan. "Biasa." Jawaban itu jujur, tapi tidak sepenuhnya. Ia capek, bukan karena pekerjaan rumah, melainkan karena harus berpura-pura tidak tahu apapun. Malam itu, Rani kembali tidur di samping Dani. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang ingin jatuh lagi. Namun kali ini, di balik kesedihannya, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Ia tidak lagi hanya ingin bertahan. Ia ingin selamat. Dan untuk itu, Rani tahu, ia harus menelan air mata itu dalam diam, sampai saat yang tepat tiba. Sejak malam itu, Rani belajar menjalani hari dengan cara yang berbeda. Ia tetap bangun pagi, tetap menyiapkan sarapan, tetap menyambut Dani dengan wajah tenang. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Tidak ada pertanyaan, tidak ada sindiran. Rani tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat Dani curiga, dan ia belum siap untuk itu. Diam adalah pilihannya. Namun diam Rani bukan lagi diam yang polos. Diamnya kini penuh kewaspadaan. Rani mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan.
Cara Dani membawa ponselnya kemanapun. Cara ia menurunkan nada suara saat menerima panggilan tertentu. Cara Dani sering mengunci layar ponsel dengan cepat saat Rani mendekat. Semua itu Rani simpan di benaknya. Suatu pagi, Dani bersiap berangkat kerja dengan tergesa. Rani menyerahkan tasnya seperti biasa. Saat Dani membuka pintu, ponselnya tertinggal di meja makan. Jantung Rani berdegup kencang. Ia menatap ponsel itu beberapa detik. Tangannya terulur, lalu berhenti. Ia menarik napas panjang dan menjauhkan diri. Bukan karena ia tidak ingin tahu, melainkan karena ia tahu satu langkah gegabah bisa menghancurkan rencana yang bahkan belum sepenuhnya terbentuk di kepalanya. Rani memilih menunggu. Di siang hari, saat rumah sepi, Rani mulai membuka kembali catatan keuangan. Ia mengecek detail yang selama ini ia catat dengan kebiasaan. Tanggal, nominal, aliran dana. Semuanya tampak normal. Tapi kini ia membacanya dengan sudut pandang yang berbeda. Ia mulai menyadari betapa rapuh posisinya. Hampir semua aset atas nama Dani. Rumah, tabungan, bahkan usaha kecil yang dulu mereka rintis bersama. Rani selama ini merasa aman karena percaya, bukan karena terlindungi. Kesadaran itu membuat dadanya sesak, tapi juga membuka matanya. Malam-malam Rani kini diisi dengan kewaspadaan. Jika Dani berbicara di telepon, Rani tidak lagi menutup telinga. Ia pura-pura tidur, tapi pikirannya siaga. Ia menghafal jam pulang Dani, mengingat perubahan sikapnya dari hari ke hari. Ia bahkan mulai memperhatikan ekspresi Dani saat menyebut kata rumah atau uang. Ada sorot mata yang berbeda, lebih fokus, lebih berhitung. Suatu malam, Dani bertanya tanpa menatapnya, "Kamu masih simpan catatan keuangan, kan?" "Iya," jawab Rani singkat. "Kapan-kapan kasih aku lihat lagi," ucap Dani datar. Rani mengangguk. "Baik." Jawaban itu sederhana, tapi di dalam hati Rani, alarm berbunyi keras. Ia tahu Dani mulai bersiap, dan ia tidak boleh tertinggal. Rani mulai melatih dirinya untuk bersikap biasa di depan Dani. Ia tertawa di waktu yang tepat, berbicara seperlunya, dan kembali menjadi istri yang terlihat patuh. Namun setiap malam, saat sendirian, ia menyusun potongan-potongan kecil yang ia kumpulkan. Ia tidak menulis apapun, tidak menyimpan bukti di tempat yang mudah ditemukan. Semua ia simpan di kepalanya. Karena Rani tahu, jika suatu hari nanti ia harus melangkah, ia tidak boleh datang dengan tangan kosong. Di depan Dani, Rani adalah istri yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik itu, Rani sedang belajar menjadi pengamat yang tenang, mengukur langkah lawan, membaca niat yang disembunyikan, dan menunggu saat yang tepat. Diamnya bukan kelemahan. Diamnya adalah persiapan. Seiring berjalannya waktu, Gita tidak lagi puas hanya menjadi bayangan dalam hidup Dani. Jika dulu ia bersikap hati-hati, kini langkahnya mulai berani. Pesan-pesan yang ia kirim tidak lagi sekadar sapaan atau perhatian kecil. Nada bicaranya berubah. Lebih menuntut, lebih yakin akan posisinya. "Kapannya kita serius?" tulis Gita suatu malam. Dani membaca pesan itu sambil duduk di ruang tamu. Rani berada tak jauh darinya, berpura-pura sibuk melipat pakaian. Tatapan Dani sekilas berubah gelisah, lalu kembali fokus ke layar ponselnya. "Pelan-pelan," balas Dani. "Semua ada waktunya." Gita tidak langsung menjawab. Beberapa menit kemudian, pesan baru masuk. "Aku nggak mau cuma janji. Kamu bilang sendiri rumah dan harta itu aman." Kalimat itu membuat jantung Dani berdegup lebih cepat. Di luar sana, Gita merasa sudah cukup lama menunggu. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang Rani, tentang istri yang terlalu percaya, tentang perempuan yang dianggap Dani tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Dari cerita-cerita itu, Gita mulai membentuk keyakinan bahwa posisinya lebih kuat dari yang ia bayangkan. Gita mulai menuntut perhatian lebih. Ia ingin Dani lebih sering menemuinya, lebih berani mengambil keputusan. Ia tidak lagi puas dengan sembunyi-sembunyi. "Kalau kamu terus ragu, aku bisa pergi," ucap Gita suatu kali saat mereka bertemu. Nada suaranya tenang, tapi matanya tajam. Ia tahu bagaimana caranya menekan tanpa harus meninggikan suara. Dani terdiam. Ia tidak ingin kehilangan Gita, tapi ia juga belum siap menghadapi konsekuensi besar. Keraguan itu membuat Gita semakin yakin bahwa ia harus mendorong lebih jauh. Di rumah,
Perubahan sikap Dani semakin terasa. Ia lebih mudah marah, lebih cepat tersinggung. Hal-hal kecil yang dulu tidak ia pedulikan kini menjadi alasan untuk bersuara keras. "Kenapa rumah berantakan begini?" bentak Dani suatu malam, padahal rumah itu tetap rapi seperti biasa. Rani terkejut, tapi tetap menunduk. "Maaf." Gita hadir dalam hidup Dani bukan hanya sebagai perempuan lain, tapi sebagai suara yang perlahan mengubah cara berpikirnya. Gita sering meremehkan Rani di hadapan Dani, meski dengan kata-kata halus. "Kamu terlalu baik sama istrimu. Kadang orang baik justru dimanfaatkan," ucap Gita suatu kali. Kalimat itu tertanam di benak Dani. Rani melihat perubahan itu dengan mata yang semakin tajam. Ia melihat Dani lebih sering tersenyum pada layar ponsel, lebih jarang menatapnya. Ia mendengar nada suara Dani yang berubah ketika menerima panggilan tertentu. Semua itu menguatkan dugaannya. Namun Rani tetap diam. Ia tahu, Gita semakin merasa menang. Dan orang yang merasa menang biasanya lengah. Suatu malam, Dani pulang dengan wajah tegang. Rani menyambutnya seperti biasa. "Kamu kenapa?" tanya Rani pelan. "Biasa," jawab Dani singkat, lalu masuk kamar. Rani menatap punggung suaminya. Ia bisa merasakan tekanan yang kini menguasai Dani. Tekanan dari Gita yang semakin berani menuntut, dan tekanan dari kebohongan yang semakin sulit disembunyikan. Gita merasa waktunya hampir tiba. Ia mulai membayangkan hidup baru, rumah mewah, dan status yang selama ini ia incar. Dalam pikirannya, Rani sudah bukan ancaman. Namun justru di saat itulah, permainan mulai menjadi berbahaya. Karena sementara Gita semakin berani, Rani semakin tenang. Dan ketenangan itu bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa ia sudah memahami satu hal penting. Ketika lawan terlalu percaya diri, saat itulah celah terbesar terbuka. Sejak permainan Gita semakin berani dan sikap Dani kian berubah, Rani tahu satu hal dengan pasti, ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan kesabaran. Kesabaran tanpa persiapan hanya akan membuatnya semakin terpojok. Rani mulai menguatkan dirinya. Bukan dengan amarah, bukan dengan tangisan, melainkan dengan pikiran yang jernih. Setiap pagi, setelah Dani berangkat kerja, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia belajar menenangkan hatinya sendiri. Luka itu masih ada. Tapi kini ia tidak lagi membiarkannya mengaburkan logika. Ia mengingat kembali siapa dirinya sebelum menikah. Perempuan yang mandiri, yang tidak mudah runtuh hanya karena satu pengkhianatan. Ia mungkin telah terlalu lama menempatkan dirinya di belakang, tapi bukan berarti ia tidak punya nilai. Rani mulai memperhatikan hak-haknya sebagai istri. Ia membaca ulang buku nikah yang ia simpan rapi di lemari. Ia menatap namanya di sana, tercetak jelas sebagai istri sah Dani. Untuk pertama kalinya, itu memberinya rasa pegangan. "Aku bukan siapa-siapa tanpa status ini," pikirnya. "Dan aku tidak akan membiarkan diriku dihapus begitu saja." Di sela rutinitas, Rani juga mulai lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia tidak lagi menceritakan perasaannya pada siapapun. Ia tahu, satu cerita yang salah bisa menjadi senjata yang berbalik melukainya. Jika dulu Rani berbicara dengan Dani dari hati, kini ia berbicara dengan kepala. Suatu malam, Dani pulang dengan wajah kusut. Ia duduk di sofa, menghela napas berat. Rani datang membawa segelas air dan meletakkannya di meja. "Kamu kelihatan capek," ucap Rani lembut. Dani mengangguk. "Banyak pikiran." Kalimat itu dulu mungkin akan membuat Rani bertanya lebih jauh. Kini, ia hanya tersenyum kecil. "Kalau mau istirahat, aku nggak ganggu," katanya. Dani menatap Rani sejenak, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajah istrinya. Tapi Rani terlalu tenang. Terlalu wajar. Malam itu, saat Dani tertidur, Rani menatap langit-langit kamar. Pikirannya bekerja pelan tapi pasti. Ia mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Jika Dani benar-benar mencoba mengambil semuanya, jika ia benar-benar disingkirkan. Ia tidak panik. Justru sebaliknya, pikirannya terasa lebih teratur. Rani menyadari bahwa kekuatannya selama ini bukan hanya pada kesabarannya, tetapi pada ketelitiannya. Ia tahu detail keuangan, tahu kebiasaan Dani, tahu ritme rumah tangga mereka. Semua itu adalah modal, jika ia tahu cara menggunakannya. Di cermin kamar mandi,
Rani menatap wajahnya sendiri. Matanya masih menyimpan luka. Tapi ada kilat tekad di sana. Aku harus kuat, bisiknya pelan. Bukan untuk siapapun. Untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, Rani terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak lagi mudah tersentuh oleh sikap dingin Dani. Ia tidak lagi berharap pada perhatian yang tidak datang. Ia berdiri di atas kakinya sendiri, meski masih berada di rumah yang sama. Rani belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Ia belum menyusun rencana secara utuh. Namun satu hal sudah ia pastikan, ia tidak akan menjadi korban yang pasrah. Ia mungkin terluka, tapi pikirannya kini jernih. Dan dari kejernihan itulah, kekuatan Rani mulai tumbuh. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rani duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang sejak sore tak henti bergetar. Pesan demi pesan masuk, bukan darinya, melainkan dari orang-orang yang tiba-tiba bersikap seolah mereka tahu sesuatu tentang hidupnya. Kalimat-kalimat setengah bertanya, setengah menghakimi, membuat dada Rani sesak. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Dani mulai melangkah terlalu jauh. Sejak beberapa minggu terakhir, sikap Dani berubah drastis. Ia tak lagi sekadar dingin atau acuh. Ia mulai berani menyudutkan Rani di depan orang lain, menyelipkan sindiran halus yang menusuk, bahkan memutarbalikkan cerita. Rani sering menangkap tatapan aneh dari keluarga dan rekan kerja Dani, tatapan yang seolah berkata kami tahu keburukanmu. Padahal Rani tak pernah melakukan apapun. Sore tadi, saat Rani menghadiri acara keluarga kecil di rumah mertuanya, Dani tanpa ragu melontarkan kalimat yang membuat suasana membeku. Rani sekarang sibuk sendiri. Entah apa yang dia lakukan di luar rumah, katanya sambil tersenyum tipis. Tak ada tuduhan langsung. Tapi semua orang mengerti arah ucapannya. Rani hanya menunduk, menelan ludah, menahan gemetar di tangannya. Ia memilih diam, seperti yang selalu ia lakukan. Namun diamnya kali ini terasa lebih menyakitkan. Karena ia sadar, Dani sengaja melakukan itu. Dani ingin melihatnya runtuh perlahan. Lebih menyakitkan lagi, Gita duduk di sana. Dengan wajah pura-pura prihatin, perempuan itu sesekali menatap Rani, lalu menghela napas pelan seolah ikut terluka. Padahal Rani tahu betul, di balik raut itu, Gita menikmati setiap detik penderitaannya. Malam semakin larut. Rani membuka galeri ponselnya. Ada beberapa tangkapan layar percakapan Dani dengan Gita yang tanpa sengaja pernah ia lihat. Kata-kata yang terlalu intim. Janji-janji yang tak seharusnya terucap dari seorang suami. Tangannya bergetar saat mengusap layar. "Kenapa kamu setega ini, Dani?" bisiknya lirih. Air mata jatuh satu persatu. Tapi kali ini, bukan air mata pasrah. Ada sesuatu yang lain, perih yang bercampur dengan kesadaran pahit. Rani mulai mengerti satu hal penting. Dani tidak hanya ingin meninggalkannya, Dani ingin menghancurkannya lebih dulu. Dan itu berarti, jika Rani terus diam tanpa arah, ia akan benar-benar kehilangan segalanya. Di dalam kesunyian kamar, Rani menarik napas panjang. Ia menghapus air matanya, menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah lelah, mata sembab, tapi di sana mulai muncul kilatan tekad yang samar. "Kalau kamu pikir aku selemah itu," gumamnya pelan, "kamu salah." Dani mungkin merasa semakin berani. Gita mungkin merasa permainannya berjalan mulus. Tapi Rani mulai belajar satu hal. Terkadang, orang yang paling diam adalah orang yang sedang mengumpulkan kekuatan. Dan saat kekuatan itu siap dilepaskan, tak ada yang bisa menghentikannya. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Rani terbangun dengan mata bengkak, kepala berat, dan hati yang masih dipenuhi sisa-sisa luka semalam. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya, kali ini ia tidak langsung larut dalam kesedihan. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, dan menatap kosong ke depan. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rani mengambil ponsel, membuka kembali pesan-pesan yang masuk beberapa hari terakhir. Kalimat bernada sindiran, pertanyaan menusuk, hingga gosip yang dibungkus kepura-puraan peduli. Semuanya bermuara pada satu sumber, cerita yang sengaja disebarkan Dani. Ia menutup mata, menarik napas panjang. "Kalau aku terus diam tanpa arah, aku akan mati pelan-pelan," gumamnya lirih. Hari itu Rani mulai melakukan hal-hal kecil yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menyimpan salinan pesan Dani, mencatat tanggal,
jam, dan kata-kata yang diucapkan. Ia mengingat detail, tatapan Dani saat berbohong, nada suara Gita ketika pura-pura iba, perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Semua ia simpan. Rapi. Diam-diam. Tak ada yang curiga. Dani tetap sibuk dengan dunianya. Pulang semakin larut, sering menghindari tatapan Rani. Gita pun semakin berani mengirim pesan, bahkan sesekali menelepon Dani tanpa rasa takut. Mereka merasa aman, merasa menang. Dan itulah kesalahan terbesar mereka. Suatu sore, Rani duduk sendirian di sebuah kafe kecil yang jauh dari lingkungan rumahnya. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin, sementara matanya menatap seorang perempuan di depannya. Maya, sahabat lamanya yang sudah lama tak ia hubungi. Jadi, semua ini benar? Tanya Maya pelan. Wajahnya tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Rani mengangguk. Tak ada air mata kali ini. Hanya suara datar dan napas yang terkendali saat ia menceritakan semuanya. Tentang Dani. Tentang Gita. Tentang fitnah yang mulai merusak namanya. Maya menggenggam tangan Rani erat. Kamu gak salah, Ran. Tapi kalau kamu mau bertahan, kamu harus kuat. Dan cerdas. Rani tersenyum tipis. Itu sebabnya aku kesini. Sejak hari itu, rencana Rani mulai tersusun. Bukan rencana penuh amarah, bukan pula balas dendam membabi buta. Ia memilih jalan yang sunyi, mengamati, menunggu, dan memastikan kebenaran berdiri di pihaknya. Ia berhenti bereaksi, berhenti membela diri. Setiap kali Dani menyindir, Rani hanya tersenyum kecil. Setiap kali Gita berlagak prihatin, Rani membalas dengan sikap tenang yang membuat lawannya gelisah. Di balik ketenangan itu, Rani bergerak. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Gita, tentang masa lalunya, kebiasaannya, dan kebohongan-kebohongan kecil yang selama ini luput dari perhatian. Ia juga mulai menyusun langkah untuk melindungi dirinya sendiri, jika suatu hari Dani benar-benar menjatuhkan palu terakhir. Malam itu, Rani berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Perempuan yang dulu rapuh, kini mulai belajar berdiri tegak. Aku tidak akan menghancurkan siapapun, bisiknya pelan. Aku hanya akan membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Di luar sana, Dani dan Gita masih tertawa, merasa rencana mereka berjalan mulus. Mereka tak tahu, dalam diam Rani sedang membangun benteng terakhirnya. Dan ketika saatnya tiba, tak satu pun dari mereka akan siap menerima akibatnya. Gita menatap pantulan wajahnya di cermin kamar dengan senyum puas yang tak lagi ia sembunyikan. Ia merapikan rambut, menyemprotkan parfum mahal, lalu menarik napas panjang seolah dunia telah benar-benar berada dalam genggamannya. Sedikit lagi, gumamnya penuh keyakinan. Dalam pikirannya, Rani hanyalah perempuan kalah yang menunggu waktu untuk tersingkir. Setiap kabar yang ia dengar tentang Rani, tentang tatapan kosong, sikap diam, dan senyum tipis yang tak pernah membantah, semakin menguatkan keyakinannya bahwa ia sudah menang jauh sebelum pertarungan berakhir. Di kafe tempat biasa ia bertemu Dani, Gita duduk dengan sikap santai. Tak ada lagi kegugupan seperti awal-awal dulu. Kini ia berbicara lantang, tertawa bebas, dan tak ragu menyebut-nyebut masa depan seolah semuanya sudah pasti. Rumah itu strategis, ucap Gita sambil mengaduk minumannya. Kalau nanti sudah atas nama kamu sepenuhnya, nilainya bisa naik 2 kali lipat. Dani mengangguk, meski sorot matanya sesekali tampak ragu. Pelan-pelan saja. Rani belum banyak bicara. Gita terkekeh pelan. Itu tandanya dia sudah menyerah. Perempuan kalau diam seperti itu, biasanya sudah habis tenaga. Ucapan itu membuat Dani terdiam. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa tak nyaman, tapi ia memilih menepisnya. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Gita terus berbicara, menyusun rencana demi rencana tanpa menyadari bahwa Dani tak lagi sepenuhnya sejalan dengannya. Baginya, kemenangan sudah di depan mata. Ia mulai berani menghubungi Dani kapan saja, muncul di tempat-tempat yang seharusnya dihindari, bahkan membiarkan orang-orang melihat kedekatan mereka. Ia ingin dunia tahu. Suatu siang, tanpa rasa bersalah, Gita sengaja mendatangi rumah Rani saat Dani sedang tak ada. Dengan alasan basa-basi, ia berdiri di ambang pintu, menatap Rani dari ujung kepala sampai kaki. Kamu kelihatan capek, kata Gita manis tapi menusuk. Mungkin terlalu banyak pikiran. Rani hanya tersenyum kecil. Mungkin.
Senyum itu membuat Gita merasa semakin unggul. Ia melangkah pergi dengan dada membusung, yakin bahwa Rani sudah benar-benar jatuh. Padahal, di balik senyum tenang itu, Rani mengamati setiap gerak-gerik Gita. Cara bicaranya, tatapan matanya, keberanian yang semakin menjadi. Semua itu justru menegaskan satu hal, Gita mulai ceroboh. Malamnya, Gita mengirim pesan panjang pada Dani. Tentang mimpi hidup mewah, tentang liburan, tentang masa depan tanpa Rani. Pesan-pesan itu dikirim tanpa rasa takut, tanpa pertimbangan. Dan Dani membacanya dengan perasaan campur aduk. Sementara itu, di kamar yang sama dengan rumah yang sedang diperebutkan, Rani menutup ponselnya perlahan. Ada satu pesan baru yang masuk. Satu potongan informasi yang membuat hatinya berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, permainan mulai memasuki babak yang berbeda. Gita mungkin merasa sudah menang. Namun justru di titik itulah, kesalahan terbesar sering dilakukan. Dan Rani menunggu, dengan kesabaran yang semakin matang. Perubahan Rani tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia hadir perlahan, nyaris tak terlihat. Namun cukup untuk membuat Dani merasa asing di rumahnya sendiri. Pagi itu, Dani terbangun dan mendapati meja makan telah tertata rapi. Sarapan sederhana tersedia, aroma teh hangat menguar, dan Rani duduk tenang sambil membaca sesuatu di ponselnya. Tak ada wajah murung, tak ada pertanyaan, tak ada sindiran. Tumben, ucap Dani singkat sambil duduk. Rani menoleh sekilas, tersenyum tipis. Makan saja sebelum dingin. Nada suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Dani justru merasa gelisah. Ia lebih terbiasa dengan tatapan sedih atau diam yang penuh luka. Sikap Rani kali ini terasa berbeda. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin nyata. Rani mulai lebih rapi berpakaian, lebih teratur mengurus dirinya sendiri. Ia keluar rumah dengan alasan jelas, pulang tepat waktu, dan tak lagi menunggu Dani dengan mata penuh harap. Ia juga berhenti menanyakan kemana Dani pergi, dengan siapa, atau jam berapa akan pulang. Dani mulai merasa tak dibutuhkan. Suatu malam, Dani pulang lebih awal dari biasanya. Ia berharap melihat Rani duduk di ruang tamu seperti dulu. Namun rumah terasa sunyi. Lampu kamar menyala, dan dari balik pintu terdengar suara Rani berbicara pelan di telepon. Bukan suara menangis. Bukan pula suara memohon. Nada itu tenang, terkendali, dan penuh keyakinan. Dani berdiri terpaku, hatinya berdesir aneh. Ia tak berani mendekat, tak ingin ketahuan menguping. Tapi kegelisahan mulai menggerogoti pikirannya. Sejak kapan Rani memiliki dunia sendiri tanpa dirinya? Di sisi lain, Gita mulai merasakan sesuatu yang tak sesuai rencana. Pesan-pesannya pada Dani sering dibalas singkat. Teleponnya tak selalu diangkat. Dani terlihat lebih sering melamun, tak lagi seantusias dulu membicarakan masa depan mereka. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya Gita kesal saat bertemu. "Kita sudah sejauh ini." Dani terdiam sejenak. "Rani, berubah." Gita tertawa kecil, meski matanya menyipit. Bukannya itu bagus? Artinya dia sudah pasrah. Namun di dalam hati, Gita merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia mulai teringat tatapan Rani, tenang, dingin, seolah menyimpan sesuatu. Sementara itu, Rani duduk sendirian di kamar, membuka catatan yang selama ini ia simpan rapi. Setiap potongan informasi, setiap kebohongan, setiap keberanian Gita yang berlebihan, semuanya kini membentuk gambaran utuh. Ia menutup buku itu perlahan. "Sedikit lagi," bisiknya. Bukan dengan amarah, bukan dengan air mata, melainkan dengan ketenangan yang membuat siapapun yang meremehkannya akan menyesal. Di rumah itu, peran mulai bergeser. Dani merasa kehilangan kendali. Gita mulai diliputi curiga. Dan Rani, yang selama ini dianggap bodoh dan lemah, akhirnya berdiri di posisi yang tak pernah mereka duga. Tanpa teriak, tanpa ancaman. Namun cukup untuk membuat suasana berubah, dan membuat akhir cerita semakin tak tertebak. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang terasa lebih berat dari biasanya. Rumah itu tampak sama. Lampu teras menyala temaram, tirai bergoyang pelan tertiup angin, dan jam dinding berdetak stabil. Namun bagi Rani, malam ini berbeda.
Ada garis tipis antara tenang dan tegang yang ia rasakan sejak sore. Ia berdiri di dapur, menyiapkan minuman hangat dengan gerakan terukur. Tak ada yang tergesa. Setiap langkah seolah sudah dihafalnya. Di atas meja, ponselnya terletak terbalik, sunyi. Ia sengaja membiarkannya begitu, agar tak ada getaran yang mengganggu ketenangan yang sedang ia bangun. Dani pulang lebih larut dari biasanya. Ketika pintu dibuka, Rani sudah duduk di ruang tamu, membaca. Ia menoleh sekilas, tersenyum tipis, lalu kembali menunduk. Dani berhenti sejenak, bingung harus bersikap bagaimana. Ia merasakan jarak yang aneh, bukan karena marah, melainkan karena Rani seolah berada di tempat yang tak bisa ia jangkau. "Kamu belum tidur?" tanya Dani akhirnya. "Belum," jawab Rani singkat. Tak ada pertanyaan lanjutan. Tak ada nada curiga. Dani duduk, melepaskan sepatu, lalu menyalakan televisi tanpa benar-benar menontonnya. Sunyi mengisi sela-sela ruang, dan sunyi itu justru menekan. Di sisi lain kota, Gita menatap layar ponselnya dengan wajah tak sabar. Pesannya belum dibalas. Ia mengetik lagi, lebih pendek, lebih tajam, lalu menghapusnya. Ada rasa gelisah yang tak biasa. Malam ini, entah mengapa, ia merasa tak sepenuhnya mengendalikan keadaan. "Kita ketemu besok," tulis Gita akhirnya. Dani membaca pesan itu tanpa menjawab. Ia melirik Rani yang masih membaca, tenang, tak terganggu. Sekilas, perasaan bersalah menyelinap, namun segera ia tepis. Ia sudah memilih jalan. Mundur hanya akan membuatnya tampak lemah. Rani menutup bukunya. Ia berdiri dan berjalan ke kamar, melewati Dani tanpa sepatah kata. Langkahnya ringan, namun pikirannya bekerja cepat. Ia membuka lemari, mengambil sebuah map tipis, lalu menyimpannya kembali di tempat tersembunyi. Ia memastikan semuanya rapi. Tak ada yang tertinggal. Tak ada yang terburu-buru. Di depan cermin, Rani menatap wajahnya sendiri. Tak ada lagi bayangan perempuan yang dulu mudah runtuh. Yang ada kini adalah keteguhan, dingin, jernih, dan penuh kendali. Malam semakin larut. Dani tertidur di sofa, televisi masih menyala. Rani mematikan layar itu pelan, menutup lampu, dan berjalan kembali ke kamar. Ia berbaring, memejamkan mata, namun pikirannya tetap terjaga. Ia teringat percakapan yang didengarnya, rencana yang disusun tanpa rasa bersalah, dan keyakinan mereka bahwa ia tak tahu apa-apa. Rani menarik napas panjang. Bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk memastikan dirinya siap. Di kejauhan, petir menyambar, diikuti gemuruh pelan. Rani membuka mata, menatap langit-langit. Senyum kecil terbit di sudut bibirnya. Malam ini bukan tentang pengungkapan. Belum tentang kemenangan. Ini adalah malam ketika semua kepingan berada di tempatnya. Dan ketika pagi datang, tak satu pun dari mereka akan siap menghadapi apa yang menanti.